Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Setinggi puji dalam syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga kesempatan untuk beraktivitas seperti biasanya. Salawat bertangkikan salam tidak lupa pula kita curahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada hari ini Ustaz akan menyampaikan kepada antum semuanya tentang keutamaan para penghafal Al-Quran dan cara yang mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Salah satu amalan paling baik yang ingin diraih semua umat Islam adalah menghafal Al-Quran. Banyak keutamaan yang akan diraih jika seseorang dapat menjadi penghafal Al-Quran. Keutamaan yang didapatkan jika menjadi penghafal Al-Quran antara lain, kelak di dalam syurga akan diberikan derajat yang tinggi. Penghafal Al-Quran dapat memberikan mahkota di syurga untuk orang tuanya, yang mana mahkota ini sinarnya melebihi sinarnya matahari. Dan para penghafal Al-Quran juga akan terbebas dari siksa api neraka. Namun, menghafal Al-Quran bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan, untuk menghafal satu surat pun kadang membutuhkan waktu yang sangat lama dan hanya bertahan tidak lama untuk hafal di luar kepala. Jika tidak pandai memanfaatkan waktu, maka apapun cara menghafal Al-Quran yang kita lakukan hanya berakhir menjadi keinginan belaka. Tetapi bukan berarti menghafalkan Al-Quran menjadi hal yang mustahil dilakukan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghafalkan Al-Quran. Berikut cara-cara yang mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah meluruskan niat. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai menghafal Al-Quran, niat menjadi hal yang paling utama. Niat yang benar itu merupakan salah satu syarat cara menghafal Al-Quran. Niatkan menghafal Al-Quran untuk beribadah dan ingin mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Jangan sampai niat untuk menghafal Al-Quran salah, dan hindarilah terjerumus pada riya. Dengan niat yang lurus dan hati ikhlas karena Allah, maka rasa lelah, malas, dan perasaan sulit tidak akan jadi penghalang dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan salat hajat. Setelah meluruskan niat, cara menghafal Al-Quran dengan mudah selanjutnya adalah melaksanakan salat hajat. Mohon ampun, mohon kepada Allah agar dimudahkan saat proses menghafal Al-Quran, kita bisa dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, meneguhkan keyakinan. Tanamkanlah pada diri bahwa menghafal Al-Quran itu sangatlah mudah. Maka akan terasa mudah, namun jika kita menanamkan pikiran bahwa menghafal Al-Quran itu sulit, maka ia akan terasa sulit. Jadi, selalu motivasi diri sendiri agar tumbuh keyakinan bahwa cara menghafal Al-Quran yang kita lakukan itu sangatlah mudah. Yang selanjutnya, meminta doa kepada orang tua dan guru. Meminta doa dan mohon restu kepada orang tua dan guru menjadi hal penting lainnya sebelum menghafal Al-Quran. Ridho dari orang tua dan guru yang kita percaya akan memberikan kemudahan dalam proses menghafal. Dukungan orang tua dan guru juga akan menambah rasa optimis dan semangat dalam menghafalkan Al-Quran.
Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah memperbaiki bacaan. Sebelum memulai menghafal Al-Quran, sangat penting untuk mengecek kembali kualitas bacaan yang kita miliki. Berikan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran agar hafalan menjadi lebih sempurna dan pahala yang didapatkan semakin berlipat. Hal ini juga perlu dilakukan agar kita terhindar dari salah dalam membaca dan membuat kekeliruan. Menghafal Al-Quran memang mempunyai keutamaan yang banyak, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Yang selanjutnya, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran, karena akrab dengan Al-Quran merupakan salah satu cara untuk menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat yang paling ampuh. Perbanyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan pikirkan metode menghafal Al-Quran yang sulit terlebih dahulu, tetapi pikirkan bagaimana caranya untuk memulai membaca 5 juz per hari ataupun menghafal 1 ayat per hari. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya cara mudah untuk menghafal Al-Quran adalah menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran. Agar menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah, pastikan untuk selalu menggunakan mushaf Al-Quran yang sama. Menggunakan mushaf yang sama akan mempermudah untuk mengingat letak ayat yang telah kita hafalkan. Analogi menghafal Al-Quran itu sebenarnya mirip dengan merekam gambar ke dalam memori, sehingga bentuk mushaf itu akan mempengaruhi struktur hafalan kita di memori otak yang sudah kita hafal. Yang selanjutnya, menggunakan metode menghafal Al-Quran paling mudah. Metode atau cara menghafal Al-Quran sebenarnya banyak sekali, namun sebaiknya pilihlah metode menghafal Al-Quran yang paling mudah. Setiap orang sangat mungkin untuk memiliki metode hafalan yang berbeda. Hal itu tergantung dari bagaimana cara yang paling memudahkannya untuk menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya, sering melakukan murojaah, mengulang-ulang bacaan, mengulang-ulang hafalan. Semakin sering mengulangi satu ayat, maka akan lebih mudah ayat tersebut melekat di dalam ingatan kita. Jangan terburu-buru menambah hafalan tanpa mengulang ayat sebelumnya. Hal ini untuk mengurangi risiko hilangnya hafalan tersebut. Sangat disarankan untuk mengulang atau memurojaah sesering mungkin agar ayat yang sudah kita hafal bisa melekat di ingatan kita dalam waktu yang lama. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, pesan target menghafal Al-Quran. Sebelum menghafal Al-Quran, akan sangat baik jika membuat target dan timeline hafalan kita. Dengan memiliki target yang jelas, kita akan lebih mudah dalam mendorong diri untuk terus semangat dalam menghafal. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang di tengah menghafal Al-Quran kita biasanya mengalami kendala seperti hafalan yang menjadi susah masuk ataupun malas menambah hafalan. Kalau sudah begitu, semangat kita biasanya akan berkurang, sehingga kita merasa bahwa Al-Quran itu susah untuk dihafalkan. Oleh karena itu, adanya target akan sangat membantu dalam mendisiplinkan hafalan kita. Yang selanjutnya, menyetorkan hafalan kepada guru yang kompeten. Untuk menghindari bacaan yang salah, ayat atau halaman yang sudah dihafal sebaiknya diperdengarkan kepada orang lain, kepada guru kita yang sudah bagus bacaannya. Ini bertujuan agar orang tersebut bisa mengoreksi
atau membenarkan jika bacaan itu salah. Yang selanjutnya, banyak mendengarkan murattal. Salah satu cara paling mudah dalam menghafal Al-Quran adalah dengan sering mendengarkan murattal. Biasanya kita akan lebih mudah mengingat sebuah ayat ketika ayat tersebut dilantunkan dengan irama yang sangat merdu dan didengarkan berulang-ulang kali. Semakin sering kita mendengarkannya, maka semakin melekat pula ayat-ayat yang telah kita dengarkan. Yang selanjutnya, membuat jadwal hafalan. Selain membuat target, membuat jadwal rutin untuk menghafal Al-Quran juga sangat penting agar kita bisa disiplin dalam proses menghafal Al-Quran. Usahakan untuk menyediakan satu waktu khusus untuk menghafal Al-Quran setiap harinya. Ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Antara lain, yang pertama di sepertiga malam terakhir, saat pertengahan siang hari, dan di pagi hari setelah sholat subuh. Yang selanjutnya, cara mudah untuk menjaga hafalan adalah berteman dengan orang soleh. Selain disiplin terhadap diri sendiri, hal lain yang paling penting saat kita menghafal Al-Quran adalah dengan banyak berteman dengan orang-orang saleh, perbanyak berinteraksi dan berkumpul dengan orang-orang yang juga menghafal Al-Quran, atau orang-orang yang bisa mendukung keinginan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Yang selanjutnya, bersabar atas ujian saat menghafal. Menghafalkan Al-Quran ini tentu banyak perjuangan dan pengorbanannya. Ketika kita sudah memiliki niat dan berkomitmen untuk menghafal, maka kita harus bersiap memberikan seluruh usaha dan waktu yang kita miliki untuk banyak-banyak menghafal Al-Quran. Bersabar adalah kunci dalam setiap kesulitan yang kita dapatkan. Selama proses menghafal, dengan bersabar kita akan mendapatkan kemudahan yang lebih banyak dalam menghafalkan Al-Quran. Yang paling terakhir adalah istiqamah. Menjadi penghafal Al-Quran harus memiliki prinsip yang teguh untuk selalu menjaga hafalan walau dalam keadaan dan situasi apapun. Sebab tidak ada kesuksesan yang dapat diraih kecuali dilandasi konsisten yang kuat. Begitu pula tidak ada hafalan yang dapat diraih kecuali konsisten mengulang hafalan. Mungkin anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, pelajaran kita hari ini hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.